Hai, jumpa lagi bersama Asik Film. Semoga kabar kalian sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang dirilis tahun 2021. Tentunya film ini sangat seru sekali. Film ini berjudul Blade of Flame. Dan tak lupa Mimin ingatkan untuk membuat kopi dan duduk senyaman mungkin agar hati dan pikiran terasa lebih nyaman. Film ini mengisahkan seorang pria yang menjadi incaran dunia persilatan karena pria ini tak sadar bahwa dirinya mencabut pedang sakti. Seiring berjalannya waktu, pedang sakti tersebut membantunya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Jadi tanpa lama-lama kita masuk ke alur filmnya. Di awal film kita dilihatkan dua pedagang batu mineral yang bernama Xiao dan Lin Chuan. Saat itu Lin Chuan sedang bercerita dengan Xiao bahwa dulu sejak 1000 tahun yang lalu pendekar di semua benua bercita-cita menjadi seorang dewa. Tapi ternyata untuk menjadi dewa amatlah berat. Para pendekar tersebut harus memiliki kesaktian tingkat 6 serta harus lolos menaiki tangga petir sebelum memasuki kota langit. Karena dengan menjadi dewa seseorang akan memiliki tubuh yang abadi serta juga memiliki kesaktian yang tak terkalahkan. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diberhentikan oleh para pengawal istana. Ternyata sebelumnya telah terjadi perkelahian antar pendekar sakti, yaitu Feng Xi dan Dong Er. Kedua pendekar sakti itu ternyata merebutkan informasi di mana pedang api disembunyikan. Lalu akhirnya Dong Er pun terluka dan bersembunyi di dalam gerobak dagangan Lin Chuan. Lin Chuan yang mengetahui hal tersebut lalu ia melakukan penyogokan dengan seorang pengawal istana. Dan akhirnya Lin Chuan pun lolos dan bisa keluar dari keramaian kota. Setelah tersadar dari pingsannya, Dong Er pun mengucapkan terima kasih dengan satu tamparan dan lalu pergi begitu saja. Kemudian sesampainya di desa, Lin Chuan melakukan aktivitas seperti biasanya, pergi ke hutan untuk mencari batu mineral. Lalu saat Lin Chuan sedang mengambil batu mineral, tiba-tiba ia dikejutkan oleh monster dan mengejarnya. Tempat lain terjadi adu kekuatan antara Feng Xi dan Dong Er yang tak lain untuk merebutkan pedang suci. Namun tak disangka-sangka muncullah Lin Chuan yang didorong monster dan tanpa sengaja Lin Chuan mencabut pedang suci tersebut di tengah-tengah pertarungan Feng Xi dan Dong Er. Kemudian Lin Chuan pun berhasil membunuh monster yang mengejarnya menggunakan pedang api suci dengan satu tebasan. Dan saat itu terkejutnya mereka melihat Lin Chuan yang berhasil mencabut pedang api suci itu. Tak berpikir lama, Feng Xi langsung menyerang Lin Chuan. Namun Feng Xi terpental oleh aura pedang tersebut. Dan kemudian Lin Chuan yang belum bisa mengendalikan pedang api suci akhirnya pingsan, lalu diselamatkan oleh Dong Er. Dan keesokan harinya, Lin Chuan yang sudah siuman ditemani oleh Tobao dan Xiao. Tobao merupakan kakek angkat Lin Chuan. Dan pada waktu yang sama desa Lin Chuan sedang diserang oleh kakak seperguruan dari Feng Xi yang bernama Feng Tan. Saat itulah Feng Tan datang untuk merebut pedang api suci dari Lin Chuan. Kemudian datanglah Dong Er yang ingin membantu Lin Chuan. Namun Dong Er bukanlah lawan dari Feng Tan. Lin Chuan yang belum bisa mengendalikan jiwa api suci terpojok oleh Feng Tan. Hingga tiba-tiba Tobao pun datang ke tempat pertarungan tersebut. Tobao yang melihat Lin Chuan terdesak, ia langsung menyerang Feng Tan sampai terpental. Dan Feng Tan yang melihat kesaktian Tobao tingkat 5, ia memilih untuk kabur. Lalu adegan berpindah yang memperlihatkan Feng Tan dan Feng Xi melaporkan kepada guru mereka yang bernama Feng Yin bahwa pedang api suci itu sudah diambil oleh Lin Chuan.
Dan selain itu ada orang lain yang menguasai kesaktian tingkat 5 selain Feng Yin. Lalu Feng Yin memberitahu kepada kedua muridnya bahwa orang itu bernama Tobao yang merupakan saudara seperguruan dari Feng Yin. Kemudian Feng Yin memerintahkan Feng Tan untuk mengundang Tobao ke perguruan mereka. Setelah kedua muridnya pergi, Feng Yin kemudian melanjutkan latihan tingkat 5-nya yang berambisi untuk menjadi dewa. Saat di tengah jalan, Feng Tan bertemu dengan Xiao. Feng Tan memaksanya untuk mengatakan di mana Lin Chuan berada. Karena Xiao yang tak mau mengatakan, kemudian ia disihir oleh Feng Tan. Dan tibalah Feng Tan dan Feng Xi di rumah Tobao. Lalu mereka menyampaikan undangan guru Feng Yin untuk datang ke perguruannya. Lalu Tobao pun menyanggupi undangan tersebut. Singkatnya malam pun tiba. Feng Tan dan Feng Xi menyergap Lin Chuan dan Dong Er di dalam hutan. Dan mereka pun tertangkap akibat Xiao yang masih tersihir. Saat akan membawa Lin Chuan dan Dong Er, tiba-tiba mereka diserang oleh monster hutan. Melihat kesempatan ini, Lin Chuan dan Dong Er melarikan diri di Gunung Huaguo. Dan ternyata di dalam gunung tersebut ia dikagetkan dengan sosok monster yang mengerikan. Ternyata monster itu adalah ayah Dong Er yang kehilangan akal akibat jiwa pedang hitam. Lin Chuan yang mengetahui hal tersebut, ia membantunya dengan berkat api suci di dalam tubuhnya. Dan ayah Dong Er pun dapat pulih ke wujud semula. Dengan rasa berterima kasih, kemudian ayah Dong Er mengajarkan Lin Chuan cara mengendalikan jiwa api suci yang dimilikinya agar bisa menjadi sebuah pedang. Ketika dalam proses pembentukan pedang api suci yang dibantu Dong Er, tiba-tiba ayah Dong Er diserang oleh Feng Xi. Dong Er yang panik melihat ayahnya terluka. Lalu ia menyerang Feng Tan. Namun hal tersebut tak ada gunanya, hingga akhirnya pedang api suci berhasil ditebaskan oleh Lin Chuan dalam sekali serangan. Saat itu Lin Chuan berhasil membuat mereka kabur. Namun sayangnya saat itu juga ayah Dong Er pun tewas akibat serangan dari Feng Xi. Dan keesokan harinya Tobao akhirnya pun sampai di kediaman Feng Yin. Singkatnya Tobao dan Feng Yin pun beradu kesaktian. Karena Tobao menolak menyerahkan Lin Chuan. Namun di saat itulah tiba-tiba datanglah Lin Chuan dari Gunung Huaguo. Dan Feng Yin pun langsung memberitahu bahwa kakek angkatnya adalah saudara seperguruan dengannya. Mereka berdualah yang membantai keluarga Lin saat Lin Chuan berumur 5 tahun. Namun Lin Chuan yang mendengar kabar yang sebenarnya, dia tidak terpengaruh apapun dari omongan Feng Yin. Dan terjadilah pertarungan. Saat itu Lin Chuan bertarung melawan Feng Tan. Lin Chuan berhasil membuatnya terpojok. Lalu dengan liciknya Xiao yang masih tersihir disuruh untuk membunuh Lin Chuan. Namun apa daya, dengan melawan pengaruh sihir, Xiao pun memilih bunuh diri. Melihat hal itu, akhirnya Lin Chuan pun mengamuk. Dan dengan sekali tebasan, Lin Chuan berhasil membunuh Feng Tan. Keadaan tak berhenti di situ saja. Lin Chuan pun langsung menebas Feng Yin. Namun saat itu Feng Xi yang melihatnya, ia langsung menghalangi serangan Lin Chuan. Dan akhirnya Feng Xi pun tewas terkena pedang Lin Chuan. Keadaan semakin menggila dan pertarungan pun berlanjut antara Feng Yin dan Tobao. Karena Tobao yang sudah tua, dia bukan tandingan Feng Yin lagi. Dan pada akhirnya Tobao pun terluka parah oleh serangan Feng Yin.
Di saat Lin Chuan akan membantu Tao Bao, namun Lin Chuan malah tertangkap oleh Feng Yin. Tao Bao yang menyadari hal itu, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Lin Chuan dapat kabur. Dan di saat kabur, sialnya pedang api suci malah tertinggal di kediaman Feng Yin. Kemudian kita dilihatkan Lin Chuan yang belum siuman. Ia bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya. Dari mimpi itulah Lin Chuan mendapatkan pedang api suci yang baru. Dan di saat yang sama, rombongan Feng Yin berhasil sampai di Gunung Salju, yang merupakan jalan satu-satunya menuju Pulau Langit untuk memenuhi ambisinya menjadi dewa. Tapi tak lama kemudian mereka bertemu dengan seekor ular raksasa yang menghalangi jalannya. Namun ular tersebut mati oleh Feng Yin. Dan saat Feng Yin sampai di tengah-tengah langit untuk melakukan mediasi menjadi seorang dewa, namun untuk menjadi dewa ia membutuhkan sebuah roh pedang dan kekuatan petir, sehingga Feng Yin pun menyerap kekuatan anak buahnya beserta dengan Dong Er yang kebetulan baru datang. Dan tidak lama datanglah Lin Chuan dengan kekuatan barunya yang berhasil membebaskan mereka semua. Dan saat itulah Feng Yin dan Lin Chuan berduel. Karena sekarang kekuatan Feng Yin bukanlah tandingan dari Lin Chuan, sehingga Feng Yin pun kalah. Dan dalam keadaan luka yang parah, Feng Yin pun nekat menaiki tangga petir, yang merupakan ujian terakhirnya menjadi seorang dewa abadi. Namun pada akhirnya Feng Yin pun musnah akibat tidak sanggup menghadapi ujian petir tersebut. Kemudian datanglah sang iblis yang selama ini menjelma menjadi dewa agung. Iblis jahat inilah yang mempengaruhi manusia untuk saling bertarung, dengan imbalan akan menjadikan mereka seorang dewa. Dan desa pun menjadi sasaran amukan iblis tersebut. Melihat hal ini, Lin Chuan menjadi sangat marah. Dengan kekuatan api suci miliknya, ia langsung menuju ke langit dan pertarungan pun berlanjut. Namun akhirnya Lin Chuan pun mendapatkan kekuatan barunya dan menyanggupi menjadi seorang dewa. Serta mengalahkan iblis jahat tersebut. Dan akhirnya tiba-tiba film pun berakhir. Oke, bye-bye.